Kasunanan Surakarta Hadiningrat Bagian 1 Pasca Perjanjian Giyanti dan Salatiga. Mataram, Kesultanan Jawa yang mencapai puncak kebesarannya pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo harus berakhir dalam Perjanjian Giyanti. 13 Februari 1755 dalam pertemuan antara Susuhunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi yang dihadiri oleh Nicholas Harting, wilayah kekuasaan Mataram terpecah menjadi dua. Susuhunan Pakubuwono III berkuasa di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan Pangeran Mangkubumi berkuasa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I di wilayah yang disebut sebagai Kesultanan Ngayogyakarta. Pembelahan wilayah kekuasaan tidak berhenti di Giyanti. Sikap kompromi Pangeran Mangkubumi terhadap VOC dan Pakubuwono III membuat Raden Mas Said kecewa. Raden Mas Said yang sebelum Giyanti berada di kubu Mangkubumi melancarkan pemberontakan. 3 kekuatan sekaligus dihadapinya, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Pasukan Raden Mas Said cukup membuat kewalahan pasukan gabungan Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Pasca pergantian Giyanti, situasi di Jawa semakin memanas dengan sepak terjang pasukan Raden Mas Said. Atas inisiatif VOC, pemberontakan Raden Mas Said berhasil diakhiri dalam sebuah perjanjian di kota Salatiga. Raden Mas Said mendapatkan wilayah yang kelak akan dikenal sebagai Mangkunegaran. 17 Maret 1757, Perjanjian Salatiga resmi ditandatangani. Dari perjanjian tersebut, Raden Mas Said mendapatkan wilayah yang sebelumnya milik Surakarta. Sultan Hamengkubuwono I tidak menghadiri pertemuan di Salatiga, tetapi mewakilkannya kepada Patih Danurejo. Dalam perjanjian Salatiga, Raden Mas Said menyatakan kesetiaan kepada Susuhunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan VOC. Dan selanjutnya, Raden Mas Said secara resmi mendapatkan wilayah setingkat kadipaten yang bernama Praja Mangkunegaran. Raden Mas Said memimpin wilayah berstatus merdeka, namun masih berada dalam lingkup Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dinasti Mataram kini dilanjutkan dalam 3 pemerintahan, Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran. Pasca Salatiga, Pakubuwono III telah berhasil menyelesaikan konflik di antara Trah Mataram. Namun, pergolakan masih terjadi di berbagai tempat. Tahun 1763, di bagian barat Semarang, seorang pemberontak bernama Abdul Qadir bersama 2 orang putranya berhasil membuat VOC dan Surakarta kerepotan. Menurut M. Cyril Klebs, ahli sejarah Indonesia modern, pergerakan Abdul Qadir ini kemungkinan mendapatkan bantuan secara rahasia dari Sultan Hamengkubuwono I. Dalam sebuah pertempuran, 2 putra Abdul Qadir gugur. Setelah kehilangan 2 putranya, Abdul Qadir menghilang dan kemungkinan meninggal di tahun 1764. Pergolakan juga terjadi pada bagian timur Jawa. Di wilayah Malang, Pangeran Singosari yang masih paman dari Pakubuwono III dan saudara Hamengkubuwono I terus melancarkan pemberontakan. Pangeran Singosari sempat menjadi sekutu utama Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said sebelum mereka mengadakan perjanjian yang melibatkan VOC. Pendukung utama Pangeran Singosari adalah keturunan dan sisa-sisa pengikut Untung Suropati. Pakubuwono III menawarkan perdamaian dengan Pangeran Singosari, namun tawaran tersebut ditolak dengan tegas. Tidak ada pilihan selain melancarkan aksi militer. Tahun 1757, gabungan pasukan Surakarta dan VOC bergerak menuju timur Jawa. Tidak mudah bagi pasukan gabungan tersebut menghentikan perlawanan Pangeran Singosari.
Menggunakan strategi gerilya, Pangeran Singosari membawa pasukannya berpindah-pindah tempat. Pertempuran di timur Jawa mulai menampakkan hasilnya setelah 10 tahun kemudian. Bulan Juli tahun 1768, Pangeran Singosari terluka dalam sebuah pertempuran dan berhasil ditangkap. Bangkubuwono III dan Hamengkubuwono I meminta VOC agar Pangeran Singosari dibuang keluar Jawa. Pangeran Singosari akhirnya wafat pada masa penahanan di Surabaya sebelum dibawa keluar Jawa. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Pangeran Singosari akhirnya kembali menjadi milik Surakarta. Namun, VOC mengambil alih kendali pemerintahan di bekas wilayah Pangeran Singosari. Pakubuwono III dianggap tidak mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah timur Jawa. Pasca pemberontakan Pangeran Singosari, Surakarta untuk sementara bisa melepaskan diri dari peperangan dan memperoleh stabilitas pemerintahan. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.